Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin, jamaah, orang-orang tua kami, adik bulan, ulama, pandai, jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan diridhoi oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, yang mana pada kesempatan ini Allah masih izinkan kita suatu ruangan waktu sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita di hadapan Allah, yakni salat maghrib secara berjamaah. Dan mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, bacaan-bacaan rukuk, sujud, i'tidal, terutama ibadah salat yang barusan yang kita laksanakan, diterima di hadapan Allah dan kita raih nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bentuk balasan apa yang kita lakukan terhadap janji-janji yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'anil Azim. Kemudian salat dan salam kita hadiahkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan mudah-mudahan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenan mensyafaati kita di hadapan Allah di hari kiamat, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah masukkan kita ke dalam surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga termasuk dengan orang-orang yang kita cintai. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, pada kali ini kita akan melanjut daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara manusia mengaku dicintai oleh Allah, namun terkadang sadar atau tidak sadar pada hakikatnya Allah tidak mencintainya. Mengaku dirinya dicintai oleh Allah artinya apa? Banyak persoalan-persoalan yang dia hadapi dimudahkan oleh Allah. Bukan hanya sekedar persoalannya, rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, sama-sama berdagang misalnya, si A dan si B. Si A ini rajin kali sholatnya, sama-sama berdagang. Si A ini rajin sholatnya. Si B ini antara sholat antara tidak, kadang-kadang tinggal sholatnya. Tapi masalah rezekinya, kenapa si B ini terkadang lebih lancar, dan ini terkadang realita kehidupan yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dan si B beranggapan Allah tidak murka padanya. Padahal kalau kita tengok si A ini rajin sholatnya, rajin puasanya, dan rezekinya biasa-biasa saja. Memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal demikian akan kita bahas secara rinci nanti dalam pembahasan kita pada berikut ini. Jemaah untuk kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga di sini dinyatakan salah satu contohnya adalah seorang yang sering bermalas-malasan dan lalai melaksanakan kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenai hal cinta ini sebenarnya dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengemukakan, dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengemukakan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, siapa itu hamba? Yakni manusia. Kita mengaku hamba di hadapan Allah. Apakah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala kita sebagai hamba? Wallahu a'lam.
Tapi yang jelasnya hamba yang diakui oleh Allah dalam Al-Quran disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hanya sekedar penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai hamba diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kalau Muhammad jelas subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Sepakat jumhur ulama, hamba di sini nyatakan tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril. Seraya berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, maka cintailah ia. Kemudian Jibril mencintai orang tersebut dan berkata kepada penduduk langit. Ketika Allah mencintai penduduk langit, misalnya salah satu contoh Uwais Al-Qarni yang tidak tersebut namanya di muka bumi ini, bahkan dianggap manusia dia dengan kemiskinan luar biasa, baju yang dipakai hanya itu saja, tak punya harta benda, bahkan emaknya tua renta, manusia mandangnya sebelah mata, tapi ternyata namanya masyhur di langit. Jemaah dimuliakan Subhanahu wa taala, maka Allah manggil Jibril dan menyebutkan aku cinta kepada fulan. Dan kecintaan itu oleh Jibril alaihissalam dilanjutkan kepada penghuni langit. Wahai penghuni langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, maka cintailah fulan. Maka kecintaan itu pun dicintai oleh makhluk langit. Itu dimuliakan Subhanahu wa taala. Kemudian pada umumnya dan cinta itu diikuti dengan penghuni dunia, penghuni bumi seperti kita ini. Jemaah Allah kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in", mempercepatkan hajat dunia dengan melakukan salat sunnah. Dengan sedekah luar biasa, baca Al-Qur'an. Maka tak heran ketika orang bersedekah dia berniat, ketika dia salat melakukan salat sunnah dia berniat. Bahkan ketika baca Al-Qur'an dia berniat. Termasuk salah satu doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang telah mengkhatamkan Al-Qur'an. Jadi kalau ada orang mengundang kita untuk mengkhatamkan Al-Qur'an, silakan datang. Karena salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mengkhatamkan Al-Qur'an, baik secara kita pribadi ataupun secara juz per juz. Seperti di masyarakat Kota Medan ketika ada meninggal, kita bagi juz misalnya si A juz sekian, si B juz sekian, si C juz sekian. Setelah selesai 1 minggu misalnya kita makan secara sama. Ini enggak masalah. Berbanyak doa karena kita salah satu doa setelah mengkhatam Al-Qur'an, doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah untuk kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apalagi orang-orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka hamba tersebut akan berada dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Seseorang dalam tuntunan Allah, apakah seseorang itu tidak melakukan kesalahan? Manusia di akhir zaman hari ini tidak ada satupun yang tidak ada yang bersalah. Ketika tidak ada salahnya di hadapan Allah, bisa jadi salahnya sesama manusia. Kenapa? Tidak ada manusia dari muka bumi Allah ini tidak punya salah. Tetapi orang-orang yang dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka melakukan kesalahan, dengan segera Allah sadarkan. Ketika kesalahan itu berhubungan dengan Allah, dia bangun tengah malam mengangkatkan tangan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kesalahannya sesama manusia, dia mohon maaf. Kan ini termasuk orang yang hidup artinya dia berkumpul di khalayak ramai, ketika pulang ke rumah dia merasa kira-kira anak perkataan tadi menyakitkan orang lain. Ini insyaallah adalah orang baik. Kenapa? Dia khawatir ada ucapan-ucapannya yang menyinggung orang. Kecuali dalam hal yang baik, kita nasihati orang dalam hal baik dia tidak terima. Apakah ini termasuk menyakitkan? Ini tidak termasuk. Ini tidak termasuk dosa. Kita nasihati wahai anakku, atau kita lihat pakailah jilbab, tersinggung dia, ini tidak kategori berdosa. Karena apa? Dalam hal yang baik. Ini lain pula contohnya Allah kami Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing dalam kebaikan. Allah tidak ridho langkahnya menuju hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridho matanya melihat apa yang dibenci. Allah tidak ridho pendengarannya
mendengar apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak maksum, tapi semua pendengarannya, penglihatannya, jalannya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan kesalahan, jangankan kesalahan kecil, kesalahan besar sekalipun disegerakan oleh Allah untuk sadar. Nah, maka orang-orang seperti ini dia berada dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Allah cinta kepadanya. Dalam kisah yang masyhur ini disebutkan ada seorang sahabat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Ma'is bin Malik. Ma'is bin Malik ini benar-benar mengatakan sudah berumah tangga. Ya, ternyata dia melakukan perzinahan. Dan perzinahannya itu dia sampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, dia menyatakan kesalahannya. Dan ternyata orang tua kami dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Wahai Ma'is, jangan sebutkan kesalahanmu ini kepada orang lain. Cukup kau bangun tengah malam mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni." Bayangkan, berzina mengaku. Kalau ada orang yang kesalahan dari mengaku, saya rasa penuh kantor polisi, penuh penjara. Ma'is bin Malik dengan beraninya, kenapa? Karena dirinya merasa bersalah, bukan kesalahan yang kecil. Kesalahannya berzina, dia mengaku. Dan ternyata orang tua kami dimulai Subhanahu wa taala, Ma'is tidak puas dengan jawaban Abu Bakar Siddiq. Ternyata dia juga menyampaikan kesalahan tersebut kepada Umar bin Khattab dengan jawaban yang sama disampaikan oleh Umar bin Khattab kepadanya. Bangun engkau tengah malam mohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Kenapa? Zina adalah hubungan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak puas Ma'is bin Malik, dia memberanikan dirinya menyatakan kesalahannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Quran mengatakan ada beberapa kali, ya, ada 3 atau 4 kali dia menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis menyatakan, "Ya Rasulullah, tahhirni." Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Nabi tidak mengopenginya.